Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Putrianti dengan NIM 1900682. Di sini saya akan sedikit menjelaskan program saya mengenai SQLite. Baik, langsung saja. Yang pertama ini pastinya kita membuat kelas activity ya, main activity. Tetapi dalam pembuatan pertama main activity ini kita jangan diapa-apakan dulu gitu. Nantinya main activity ini akan kita rombak pada akhir dalam pembuatan program. Lalu yang kedua ini nanti kita membuat package dengan nama entity. Nah, di dalamnya ini terdapat kelas model ya, kelas model dengan nama kelas coffee drink node. Nah, di dalam kelas model ini terdapat beberapa variabel beserta tipe datanya. Ada variabel ID, title, description, date, dan kategori. Lalu jangan lupa pada kelas ini kita lakukan setter getter juga. Nah, karena kita mengimplementasikan parcel label, maka kita wajib ya untuk menggenerate si parcel labelnya ini. Lalu selanjutnya kita membangun database. Membangun database ini tentunya dari sisi DDL dan DML-nya. Nah, kita buat package dengan nama DB di sini. Nah, setelah membuat package ini kita membuat database construct terlebih dahulu. Kita membuat kelas database construct terlebih dahulu. Nantinya untuk apa sih? Nah, nantinya ini kelasnya digunakan untuk mempermudah akses ya, mempermudah akses nama tabel dan kolom di dalam database itu sendiri. Lalu yang kedua, kita buat kelas dengan nama database helper, masih di package yang sama. Nah, si kelas database helper ini nantinya berfungsi untuk menciptakan database ya. Di sini terlihat ada nama databasenya dan beberapa tabel yang dibutuhkan sesuai kebutuhan gitu. Lalu di dalam package DB juga kita membuat kelas coffee drink not helper. Nah, fungsinya ini nanti berguna untuk mengakomodasikan kebutuhan DML gitu. Nah, lalu selanjutnya kita mulai membuat tampilan nih, berarti kita main di layout. Tampilan yang kita buat itu yang pertama, yang kedua ya, karena yang pertama kita otomatis membuat activity main, lalu yang kedua ini kita membuat item underscore node. Nah, di sini itu nanti fungsinya untuk membuat tampilan list berbentuk seperti kartu. Nanti data-data di sini tuh berbentuk seperti kartu gitu, jadi timbul. Lalu selanjutnya buat kelas adapter dengan nama coffee drink not adapter. Nah ini. Nah, kelas adapter ini nantinya berfungsi untuk menampilkan data ya, menampilkan data per baris di komponen view grupnya gitu. Nah, lalu selanjutnya kita buat activity baru dengan nama not add update activity. Nah, di sini kalau kita buat activity pasti kita pasti XML-nya pun terbentuk ya. Nah, di sini XML-nya dengan nama activity not add update.xml. Nah, sebenarnya si kelas not add update activity ini berfungsi untuk menyediakan form ya, menyediakan form untuk input data, menyediakan form untuk melakukan proses pembaruan data, lalu untuk menghapus data, dan sebelum menghapus data ini muncul pop-up pemberitahuan apakah data benar mau dihapus atau tidak, dan lalu yang terakhir ini
kelas not add update activity ini berfungsi untuk menutup halaman itu sendiri. Nah, lalu kita ke proses terakhir nih, yaitu main activity. Nah, baru di sini kita merombak ya kode yang ada di dalam main activity-nya. Nah, baik, langsung saja kita run ya aplikasinya, run programnya. Nah, bisa dilihat di sini karena tadi ada pemberitahuan ya, karena datanya masih kosong, maka ada pemberitahuan tidak ada data di sini. Lalu kita add untuk menambah data di sini. Nah, di sini kita masukkan title, description, dan ada spinner ya, spinner untuk memilih minuman. Misal judulnya apa ya? Judulnya kopi. Kopi enak sekali. Lalu di sini ada spinner ya untuk menampilkan pilihan minuman kopinya. Di sini saya pilih minuman kopi panas. Nah, lalu kita simpan. Nah, seperti ini, satu item berhasil disimpan. Nah, ini seperti ini ya tampilannya, seperti kartu, jadi timbul gitu. Nah, lalu kita coba add lagi. Mari Mas, description, minuman, pilih minuman non kopi, simpan. Nah, kita berhasil menambahkan satu item lagi. Lalu misalkan saya mau merubah, mau update data kopi di sini. Nah, di sini kita ubah jangan kopi, misal susu coklat. Nah, pilih minuman non kopi. Kita update ya. Nah, di sini sudah terlihat data yang mau kita update tadi sudah terupdate. Lalu misal saya mau menghapus Mari Mas. Di sini ya, kita ada icon X di sini berfungsi untuk menghapus data. Nah, di sini ada pop up. Apakah Anda yakin ingin menghapus item ini? Kalau tidak, maka ya tidak terhapus gitu ya. Kalau iya, maka data akan terhapus gitu. Nah, kalau misal kita mau meng-add tapi kita tidak menginputkan data. Nah, di sini terdapat warning ya, karena data itu harus diisi gitu. Kita coba sekali lagi. Boba. Ya, seperti ini. Jadi di dalam program SQLite ini bisa dibilang kita melakukan proses CRUD ya, create, read, update, dan delete pada aplikasinya. Ya, sekian pemaparan singkat mengenai program SQLite yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.